لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidah Salaf Ashabul Hadis, yaitu syarah kitabnya Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah yang disyarah oleh Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, sampai pada ucapan beliau rahimahullah, Imam Abu Uthman Ismail As-Sabuni rahimahullah, wa ya'taqidu ahlus sunnati anna al-mu'mina wa in adnaba dhunuban katsira saghair kanat aw kaba'ir fa innahu la yukaffar biha wa in kharaja min ad-dunya ghayra ta'ibin minha wa mata 'ala at-tauhid wal ikhlas fa inna amrahu ila Allah azza wa jalla in syaa'a 'afa 'anhu wa adkhalahu al-jannah yawm al-qiyamah saliman ghaniman ghayra mubtalan bin nar wa la mu'aqab 'ala ma irtakabahu min ad-dunub wa iktasabahu thumma istashabahu ila yawm al-qiyamah min al-atham wal awzar. Wa in syaa'a 'aqabahu wa 'adzabahu muddatan bi'adzabin nar wa idza 'adzabahu lam yukhallidhu fiha bal a'taqahu wa akhrajahu minha ila na'imi daril qarar. Kata beliau, kata Imam Abu Uthman As-Sabuni, ahlu sunnah meyakini, beraqidah bahwa seorang mukmin walaupun dia berdosa dengan dosa yang banyak, apakah dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar, maka dia tidak dikafirkan dengannya selama itu masih dalam bentuk dunub, dosa-dosa, apakah saghair kanat atau kabair, apakah dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar, la yukaffar biha, tidak dikafirkan. Ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah qatibatan, secara keseluruhan. Wa in kharaja minad dunya ghaira ta'ib,
Dan kalau keluar dari dunia ini, wafat dalam keadaan belum bertaubat sekalipun, dia mati masih di atas tauhid, masih punya keyakinan la ilaha illallah, masih punya keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi, fa inna amrahu ilallah, maka urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki, Allah maafkan dia dan Allah masukkan ke dalam surga pada hari kiamat dengan selamat, dengan mendapatkan kebaikan-kebaikan, tidak diazab di nar, tidak dibalas dengan apa yang dilakukannya dari dosa-dosa, dan apa yang dia dapatkan atau apa yang dilakukan dari dosa-dosa sampai dia bawa pada hari kiamat dari dosa-dosanya. Kalau Allah kehendaki, Allah maafkan. Wa in syaa'a 'aqabahu. Tapi kalau Allah kehendaki, Allah juga mengadab dia. Artinya terserah Allah. Imma Allah memaafkan atau mengadab. In syaa'a 'afa 'anhu wa in syaa'a 'aqabahu wa 'adzabahu muddatan. Kalau Allah kehendaki, Allah azab dia, Allah siksa dia, Allah masukkan dia dalam neraka. Tetapi idza 'adzabahu lam yukhallidhu fiha. Tetapi Allah kalau mengadab orang yang masih punya iman, masih punya tauhid, kalaupun Allah mengadabnya dalam neraka, Allah enggak akan kekalkan dia selama-lamanya dalam neraka. Bal a'taqahu, bahkan suatu saat Allah akan selamatkan dia. Wa akhrajahu minha, Allah akan keluarkan dia dari neraka. Ila na'imi daril qarar, kepada surga, yang dipindahkan ke surga, kenikmatan atau yang penuh kenikmatan, darul qarar, tempat yang kekal selama-lamanya. Demikian matanya dari ucapan Syekh Imam Sabuni rahimahullah. Qala Syekh Rabi dalam syarahnya, al-muallif yahki madhhab ahli sunnah. Di sini al-musannif menyebutkan madhab ahli sunnah wal jamaah, madhab pendapat yang disepakati oleh seluruh para imam ahli sunnah, ashabul hadis, bahwa pelaku dosa-dosa besar, apalagi dosa-dosa kecil, kalau mati walaupun dia masih terus-menerus dalam dosa, maka bagaimana keadaannya nanti yaumul qiyamah? Itu yang dimaksud oleh beliau, bahwa mereka tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a 'afa 'anhu. Tetapi kalaupun diazab, tidak kekal di dalamnya. Ini keyakinan Ahlussunnah. Adapun 'indal khawarij wal mu'tazilah, masiruhu ila an-nar. Adapun menurut Mu'tazilah, menurut Khawarij, bahwa orang yang pendosa tadi tempatnya dalam neraka, khalidan fiha mukhalladan, akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Li'annahu 'indal Khawarij kafir. Karena menurut Khawarij, orang yang berbuat dosa maka dia kafir. Fi dunya yubah damuhu wa maluh. Kafir dan di dunia dihalalkan darahnya dan hartanya. Ini menurut Khawarij. Fa idza sariqa aw zana aw qatala aw shariba al-khamr wa ma shakala dhalik fa huwa 'indahum kafirun fid dunya yubahu damuhu wa maluh. Maka menurut Khawarij, seorang yang mencuri atau berzina atau membunuh atau minum khamr atau yang sejenis itu, kata mereka orang ini kafir di dunia dan halal darahnya dan hartanya. Disinilah kejahatan Khawarij, didasari oleh akidah yang salah, akidah yang menyimpang dari akidah salaf, akidah yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menganggap pendosa
kafir, halal darahnya, halal hartanya. Maka setelah mereka meyakini kafir, mereka pun melakukan hal-hal yang mengerikan kepada kaum muslimin, membantai mereka, membunuh mereka, merampas harta mereka, ila akhirih. Wa fil akhirah yukhallad fin nar, kata mereka, dan di akhirat nanti mereka kekal di dalamnya, dalam neraka selama-lamanya. Ma'al kafirin, bersama orang-orang kafir. Wa la tanfa'uhu syafa'atu syafi'in, dan tidak bermanfaat syafaat siapapun, kata mereka, kata Khawarij. Demikian pula Mu'tazilah, hanya perbedaannya pada penamaan. Menamakannya fasik, tapi bukan seperti ahlu sunnah menyatakan fasik dalam keadaan dia mukmin, bukan. Mereka berkata tidak mukmin, tapi tidak kafir, fasik. Menurut mereka fasik itu bukan mukmin, dan di akhiratnya akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini Mu'tazilah. Berarti perbedaannya hanya masalah penamaan. Adapun masalah bagaimana nanti di hari kiamat nanti, yaumul qiyamah, sama. Khawarij menyatakan kekal dalam neraka, Mu'tazilah juga menyatakan kekal dalam neraka. Wa yuqabiluhumul murji'ah, dan lawannya adalah murji'ah yang bertolak belakang. Kalau yang tadi ekstrem kanan, yang ini ekstrem kiri. Yang tadi melampaui batas, yang ini justru kurang, bahkan sangat kurangnya, sehingga menganggap bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak akan disentuh api neraka selama-lamanya, walaupun berbuat dosa apapun, tidak terancam dengan ancaman apapun. Ini murji'ah. Al-ghulat minhum yaqulun, di antara mereka yang ekstrim, karena murji'ah bermacam-macam. Murji'ah yang paling ekstrim berkata, siapa yang berkata la ilaha illallah tidak disentuh api neraka, wala yadkhulun nar, dan tidak akan masuk neraka sama sekali. Bahkan sebagian mereka yang lebih ekstrim menyatakan wa man arafa Allah, siapa yang kenal Allah enggak akan masuk neraka. Na'udzubillah. Kalau dikatakan siapa yang mengenali Allah dia enggak akan disentuh api neraka, tentunya yang paling kenal dan pertama kenal adalah iblis sebelum manusia. Karena manusia diciptakan, iblis sudah ada. Dan iblis sudah menyatakan di hadapan Allah dengan pembangkangan, dan menyatakan wa bi'izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah. Artinya kenal dengan sifat Allah Al-Aziz, kenal Allah, berhadapan dengan Allah. Apakah dia mukmin? Inilah kesesatan murji'ah, menganggap bahwa mereka yang kenal Allah cukup, maka dia tidak akan masuk neraka selama-lamanya. Wa hadza dhalalun mubin. Ini kesesatan yang nyata. Ini kesesatan yang sangat jelas. Yusadim hadzal madhhab wa dzaka ma warada min an-nusus fi kitabillah wa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam nas Quran wa sunnah. Yusadim hadzal madhhab, madhhab Khawarij, madhhab Mu'tazilah, madhabnya Murji'ah, semuanya bertentangan dengan nusus, bertentangan dengan dalil-dalil, dengan nas dari Quran wa sunnah. Apa saja di antaranya? Qala anna minha anna murtakibil kabira yuqam alaihi al-hadd. Bukti pertama, kalau mazhab mereka itu menyimpang, pendosa-pendosa yang berbuat dosa besar dihukum di dunia dengan hukum-hukum had. Yang berzina tidak muhsan dicambuk, yang berzina dalam keadaan muhsan dirajam, seorang yang mencuri dipotong tangannya, seorang yang minum khamr dicambuk dengan 40 kali cambukan, dan ditambah di zaman Umar menjadi 80 kali cambukan. Itu semua bukti.
bahwa mereka yang berbuat dosa terancam dengan ancaman-ancaman. Dan juga setelah dirajam dan meninggal, disalatkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Artinya apa? Masih dalam keadaan muslim. Bahkan ketika ada yang menggibahinya, lihatlah orang ini sudah ditutupi oleh Allah aibnya, maksudnya zinanya. Kenapa dia bongkar sendiri di hadapan Rasulullah? Lihat akibatnya, dia dirajam seperti anjing kurap. Astagfirullah. Maka Rasulullah marah kepada orang ini, marah dan menyatakan tentang ucapannya itu, sungguh ucapanmu itu demikian dan demikian. Dan sungguh taubatnya orang ini kalau dibagikan oleh 40 orang dari penduduk Madinah akan mencukupi mereka. Dan dia sekarang sedang berenang di sungai-sungai Jannah. Demikian pula ketika ada yang mencambuk dalam keadaan minum khamr, ditangkap lagi, minum khamr, dicambuk lagi. Tiba-tiba ada yang melaknatnya. Semoga Allah melaknatmu. Berapa kali engkau ditangkap dan dicambuk? Maka Allah SWT marah kepadanya dan menyatakan sungguh dia mencintai Allah dan Rasulnya. Sungguh dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dan masih banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa orang yang berbuat dosa-dosa tadi tidak dalam keadaan kafir. Kembali kepada kitab. Kata Syekh, in zana wa kana muhsanan yurjam haddan. Sebagai contoh, seorang yang berzina kalau dalam keadaan muhsan maka dia dirajam sebagai hukum had. Wa yusalla alaihi, kemudian disalatkan. Wa yudfan fi maqabirin muslimin, kemudian dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Wa in kana ghaira muhsan, dan kalau ternyata tidak muhsan maka dicambuk dengan 100 kali cambukan. Qala ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Seorang yang berzina, perempuan dan laki-laki, maka cambuklah keduanya, masing-masing 100 kali cambukan. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, dan jangan kamu kasihan dalam masalah agama. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kalau kalian beriman pada Allah dan hari akhir. Walau kana murtakibul kabira murtaddan, kalau orang yang berbuat dosa dengan dosa besar, murtad, kafir, tentunya tidak dihukum dengan hukum had. Apa hukumnya orang kafir? Orang murtad. Lama kana hadduhu illa al-qatl, kata Syekh Rabi. Kalau saja berbuat dosa besar itu kafir, maka hukumnya bukan cambukan. Hukumnya adalah disembelih sebagai orang murtad. Yustatab 3 ayyam wa in taba wa illa duribat 'unuquh. Diminta taubat 3 hari, kalau tidak mau taubat dipenggal lehernya. Liqaulihi, kan ucapan Rasulullah SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang merubah agamanya, maka bunuh dia. Ini khonadana azakumullah berbicara tentang hukum had. Adapun yang melakukannya adalah penguasa. Dan itu menunjukkan saja bahwa yang namanya seorang yang berbuat dosa-dosa besar tidak kafir. Karena mereka tidak dihukum dengan hukum murtad, tapi dihukum dengan hukum-hukum had. Sedangkan yang mencuri dicambuk, dipotong tangannya. Yang minum khamr dicambuk dengan 40 kali cambukan. Sampai di zaman Umar menjadi 100 atau menjadi 80 kali cambukan. Wa haitsu innahu baqiya fi dairatil iman fa innahu yu'aqab fid dunya 'uqubatul hudud. Tetapi mereka tidak dihukum dengan hukum murtad, tidak dipenggal lehernya, karena mereka dihukumi di dunia dengan hukum-hukum had, karena mereka masih mukmin, masih muslim. Faman syaribal khamra yujallad.
Siapa yang minum khamr dicambuk. Faqad kana fi ahdi Rasulullah yujlad wa yuhad 40 jaldah. Di zaman Rasulullah SAW, orang yang minum khamr dicambuk 40 kali cambukan. Thumma lamma asrafa ba'd an-nas, kemudian ketika manusia mulai melampaui batas, mengentengkan, maka ditambah oleh Umar. Awsalaha Umar ila 80, menjadi 80 kali cambukan. Dan hukum ta'zir seperti ini memang termasuk diperbolehkan penguasa untuk berijtihad menambahnya atau menguranginya. Kaum muslimin yang saya hormati. Wasariq, juga pencuri, yuqta' yaduhu haddan, dipotong tangannya sebagai hukum had. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki maupun perempuan, maka potonglah tangan-tangan mereka. Kalau kafir, tentunya bukan dipotong tangannya. Kalau kafir, yudrab 'unuquh, dipenggal lehernya setelah istitabah, setelah diminta taubat 3 hari. Walau kana murtaddan laqutil, kalau dia murtad maka dia dibunuh. Asyahid, yang menjadi bukti dari ayat-ayat tentang hukum had adalah anna murtakibal kabirah ma dama yu'minu billahi wa bi kitabillahi wa bi sunnatir rasul alaihi salatu wassalam yusalli wa yuqim sya'ar al-islam fa huwa mu'min. Bahwa siapa pelaku dosa besar, selama dia masih beriman pada Allah, beriman kepada kitabullah, beriman pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusalli wa yuqimu sya'air al-Islam, dia salat dan menegakkan syiar-syiar Islam, fahuwa mu'min, maka dia mukmin. Hanya saja bukan mukmin kamilul iman, tetapi mukmin naqisul iman, mukmin yang kurang imannya. Atau kita katakan mukmin bi imanihi wa fasiqun bi kabiratihi, mukmin dengan keimanannya dan dia fasik dengan dosa-dosanya. Bi khilafil khawarij, beda dengan keyakinan khawarij. Fa innahum yukhrijunahu minal iman wa yutliquna alaihi al-kufr. Karena mereka mengeluarkan orang tadi dari keimanan dan menyebutkannya bahwa mereka kafir. Demikian pula Mu'tazilah, yaj'alunahu fi manzilatin bainal manzilatain, menganggap bahwa mereka ada di satu kedudukan di antara dua kedudukan, bukan mukmin bukan kafir, tapi tengah-tengah di antara keduanya. Tsumma yaltaquna fi hukmil akhirah, kemudian sama dengan khawarij dalam masalah hukum akhiratnya, annahu khalidun mukhalladun finnar, bahwa mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Yajib 'ala Allah an yu'aqibahu, kata Mu'tazilah, harus bagi Allah, lihat kurang ajarnya mereka, menyatakan yajib 'ala Allah, wajib bagi Allah untuk mengadab mereka dalam neraka, kekal dalam neraka selama-lamanya. Wala yaqbal fihi syafa'atu syafi'ina 'indahum, dan enggak bisa dibela, enggak bisa diberi syafaat oleh siapapun pemberi syafaat. Ini keyakinan-keyakinan batil dari Mu'tazilah dan Khawarij. Maka perlunya beliau menyampaikan prinsip Ahlus Sunnah, bahwa Ahlus Sunnah tidak sama dengan Khawarij. Mengikut salaf, ashabul hadis tidak sama dengan para teroris. Itu yang dimaksudkan oleh mereka. Sehingga mereka selalu menyatakan dengan tegas bahwa Ahlus Sunnah seperti ini, tidak seperti Khawarij. Ahlus Sunnah seperti ini, tidak seperti Mu'tazilah. Ahlus Sunnah seperti ini, tidak seperti Murji'ah. Ini semua untuk menunjukkan at-tamayyuz, perbedaan Ahlus Sunnah dari kelompok-kelompok sempalan, dari kelompok-kelompok sesat. Sebab hari ini sebagian besar atau sebagian mereka, para teroris, para pemberontak yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, yang menghalalkan darah kaum muslimin, sebagian mereka mengaku sebagai Ahlus Sunnah, sebagai salafi.
kami pengikut salaf. Maka kita katakan dusta mereka. Kita buka satu kitab saja, Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Aqidatus Salaf, ini akidah salaf, akidahnya para Ashabul Hadis, yakni Ahlus Sunnah. Wahai para teroris, apakah kalian memakai prinsip-prinsip akidah salaf? Apakah kalian sudah membaca kitab ini? Ada poin yang menyatakan wa ya'taqidu Ahlus Sunnah, Ashabul Hadis, annal mu'min wa in adnaba dhunuban katsira saghair kanat aw kabair fa innahu la yukaffar biha. Apakah kalian tidak baca? Kalau kalian tidak berakidah dengan akidah ini, berarti kalian bukan salafi, bukan sunni, bukan pengikut ashabul hadis, bukan pengikut para ulama. Kalian adalah khawarij. Maka di sini pentingnya at-tamayyuz. Dengan apa? Tamayyuz dengan prinsip tahzir. Kami bukan mereka. Mereka khawarij. Hati-hati dari mereka. Harus. Supaya mereka tahu bahwa kita bukan mereka, mereka bukan kita. Wa inna bura'a'u minhum. Dan kita berlepas diri dari mereka. Salaf bukan mereka. Dan mereka bukan salaf. Mereka khawarij, mereka para teroris. Kembali kepada kitab. Qala wa hadha yusadimu an-nusus al-katsirah. Prinsip-prinsip mereka ini bertentangan dengan nusus, dengan dalil-dalil, khususnya tentang hadis-hadis syafaat, dan juga menentang ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan adanya syafaat. Faminha, diantaranya ucapan Allah Subhanahu wa taala, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Kata Allah, siapa yang akan berikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya? Ini siapa yang mampu, siapa yang akan bisa, siapa yang berani memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Berarti ada yang dikecualikan. Berarti ada syafaat yang diizinkan oleh Allah SWT. Fahunaka idnun ya'dan liman yashfa'. Berarti dalam ayat ini ada izin dari Allah pada sebagian manusia untuk memberikan syafaat. Fasyafa'atu la taqa illa bi'idnih. Dan syafaat enggak akan terjadi kecuali dengan izinnya. Kemudian kita tanyakan sekarang, syafaat yang diizinkan oleh Allah, liman, untuk siapa? Untuk mukmin kamilul iman yang enggak pernah berbuat dosa, yang enggak perlu syafaat. Iya kan? Kalau untuk mukmin yang tidak pernah berbuat dosa, yang enggak perlu syafaat. Orang mukmin yang tidak pernah punya dosa masuk surga langsung. Masya Allah. Untuk siapa? Ya tentunya ya'zan liman fiman, tentunya fiman yashfa' hadal ma'dun lahu yashfa' fil 'asi. Tentunya diizinkan untuk memberikan syafaat kepada orang yang berdosa, pendosa. Orang kafir masuk neraka selama-lamanya. Orang mukmin yang enggak pernah berbuat dosa, kalau ada, dia masuk surga. Masya Allah. Berarti syafaat untuk siapa? Syafaat, barakallahu fikum, diizinkan oleh Allah untuk orang-orang yang bermaksiat tetapi masih punya iman. Bukan orang kafir, bukan yang membatalkan keimanannya dengan kesyirikan besar atau dengan kekafiran. Bukan pula untuk orang-orang yang Masya Allah yashfa' fil 'asi fi haula'il 'usat. Syafaat yang terbesar atau syafaat Nabi SAW dan para anbiya adalah untuk orang-orang yang bermaksiat dari kalangan mukmin yang masih punya iman. Dalil kedua, hadis-hadis yang mutawatir hadisnya. Sekian banyak riwayat dari sekian banyak jalan
dari sekian banyak perawi-perawi setiap tabaqahnya, dari sekian para tabi'in, dari para tabi'in, dari sekian para sahabat, dari banyak orang ke banyak orang ke banyak orang ke banyak orang. Ini namanya mutawatir. Bahwa Nabi bersabda, innallaha yukhrij minan nar man qala la ilaha illallah wa kana indahu adna mithqala dzarratin min iman. Allah akan mengeluarkan dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di hatinya memiliki adna lebih kecil dari mithqala dzarratin min iman. Di hatinya memiliki iman yang lebih kecil dari mithqala dzarrah. Jadi sebiji dzarrah lebih kecil lagi. Ini mutawatir. Ahaditsu katsirah ja'at bi'uqubati haula'il 'usah wa idkhaluhum fin-nar. Sedangkan hadis yang lain yang juga banyak riwayatnya mutawatir bahwa orang yang berbuat dosa-dosa tadi diazab, masuk ke neraka oleh Allah Ta'ala, kemudian diselamatkan dari api neraka dengan syafaat hatta yakhruju minha, hingga keluar dari api neraka. Itu pun riwayatnya mutawatir. Maka di manakah kalian wahai Mu'tazilah? Di manakah kalian wahai Khawarij? Di manakah kalian wahai para teroris yang menghalalkan darah kaum muslimin? Yang menghalalkan harta dan nyawa kaum muslimin? Di mana kalian? Apakah enggak pernah membaca hadis yang mutawatir? Apakah enggak pernah membaca hadis yang sekian banyaknya dalam sekian banyak kitab-kitab sahih wal masanid was sunan? Sadaqa Rasulullah. Sungguh benar ucapan Rasulullah SAW bahwa Khawarij itu diantara ciri-cirinya adalah sufahaul ahlam, hudatsaul asnan. Ciri-ciri mereka adalah dangkal ilmunya, bodoh, muda-muda umurnya, dangkal ilmunya. Kata Nabi SAW, sufaha al-ahlam, safih minas sufaha, itu Khawarij. Hadis yang paling jelas, paling mutawatir, yang kamu buka segala macam kitab hadis ada di dalamnya. Silakan kalian buka kitab hadis dari ulama ahlus sunnah, akan ada di dalamnya bab masalah ini. Karena mutawatir, hampir semua kitab-kitab hadis meriwayatkan hadis ini. Mereka tidak tahu. Muslim yang saya hormati, fa ahaditsus syafa'ah nafsuha hujjatun 'alal murji'ah. Hadis yang sama, hadis syafaat juga, menjadi dalil hujjah yang membantah murji'ah, membantah Khawarij sudah jelas, membantah Mu'tazilah sudah jelas, karena mereka menganggap kekal dalam neraka, sedangkan hadis-hadis ini menunjukkan bahwa mereka diselamatkan dari api neraka ke dalam surga. Tapi bagaimana bahwa hadis ini membantah murji'ah? Khassatan al-ghulah minhum, khususnya yang terbantah adalah kelompok ekstrimnya murji'ah. Yaqulun, yang berkata man qala la ilaha illallah yadkhulul jannah, siapa mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga, enggak akan disentuh api neraka. Atau yang berkata innahu kamilul iman, bahwa dia sempurna imannya, terbantah juga dengan hadis ini. Adapun yang berkata siapa mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga, enggak akan disentuh api neraka, terbantah apa enggak terbantah dengan hadis ini? Terbantah. Karena hadis tadi menyatakan bahwa orang-orang yang bermaksiat sebagian mereka dimasukkan dalam neraka, kemudian diselamatkan dengan syafaat. Berarti masuk neraka atau enggak masuk neraka? Masuk neraka. Tidak seperti ucapan kalian wahai murji'ah yang berkata bahwa orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah maka dia enggak akan disentuh api neraka. Kadzabtum, kalian berdusta. Dalam hadis ini jelas, yadkhuluna an-nar thumma yukhrajuna minha bisyafa'ah, mereka dikeluarkan daripadanya dengan syafaat. Sedangkan yang berkata bahwa kami adalah kamilul iman, sempurna imannya, orang yang berbuat dosa bagaimanapun
imannya tetap sempurna. Terbantah apa terbantah dengan hadis tadi? Terbantah. Dengan kalimat apa terbantah? Dengan ucapan Nabi SAW bahwasanya Allah akan mengeluarkan dari api neraka seorang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di hatinya ada misqala dzarratin min iman, ada yang lebih kecil lagi dari biji zarrah. Wahai Murji'ah, berarti iman manusia tidak sama. Ada yang besar, ada yang kecil sekali, ada yang sebiji dzarrah, ada yang adna min misqali dzarrah. Berarti tidak sama iman seseorang dengan orang lain. Al-iman yatafawat. Iman itu berbeda-beda di antara manusia. Lihat satu hadis membantah Mu'tazilah dan Khawarij dan sekaligus membantah Murji'ah. Alhamdulillahirabbil alamin. Fal murji'atu aqsam. Tetapi Murji'ah itu memang bermacam-macam. Ada yang berkata iman itu hanya pengenalan saja. Ini yang mengerikan. Siapa yang kenal Allah berarti dia mukmin. Berarti iblis menurut mereka mukmin karena kenal Allah. Wa minhum man yaqul al-imanu tasdiq. Iman itu percaya. Kalau dia percaya dalam hatinya membenarkan cukup. Ada lagi yang berkata keyakinan percaya dan ucapan di lisan cukup. Amalan tidak masuk. Wal amal la yadkhulu fil iman, dan amalan perbuatan tidak dianggap sebagai iman. La shalah wala shaum wala zakah, tidak salat, tidak puasa, tidak zakat, semua tidak dianggap iman. Wa ala hadza imanuhu la yanqus, dan dengan keyakinan ini berarti mereka menganggap iman itu tidak berkurang walaupun dia meninggalkan salat, tidak berkurang walaupun dia meninggalkan puasa, tidak berkurang walaupun dia meninggalkan zakat, meninggalkan sekian banyak amalan-amalan wajib, tidak berkurang menurut mereka. Karena nggak ada kaitannya iman dengan amal menurut mereka. Bahwa iman keyakinan dalam hati, ikrar di lidah, selesai. Lau tarakal amal ma naqsa imanuh, berarti walaupun orang itu meninggalkan semua amalan ibadah, imannya tidak berkurang. Fa imanuhu ka imani Jibril wa Mikail, maka mereka menganggap iman mereka seperti imannya Jibril, imannya Mikail, seperti imannya Abu Bakar wa Umar, seperti imannya malaikat. Fa kaifa nasna' bil ahadits allati taqul yukhrijullah minan nari man kana 'indahu mithqala dinarin aw nisfa dinarin aw mithqala dzarratin aw adna min mithqali dzarrah. Maka bagaimana menurut mereka tentang hadis yang sahih ini yang disebutkan dalam lafadznya Allah akan mengeluarkan dari api neraka seorang yang memiliki iman seperti dirham atau dinar, seperti uang dinar, atau nisfa dinar atau separohnya dinar, atau sebiji darrah, atau adna lebih kecil lagi dari misqala darrah. Apa yang akan mereka katakan tentang ini? Kalau kalian menganggap bahwa iman semua orang sempurna, berbuat dosa apapun imannya sempurna, siapa yang dimaksud dalam hadis ini? Dan hadis ini mutawatir. Siapa yang mengingkarinya, mengingkari nassan sariha. Siapa yang mengingkarinya, mengingkari akalnya sendiri. Karena semua orang yang berakal berkata bahwa sesuatu yang mutawatir nggak mungkin dusta. Tanyakan pada mereka yang punya akal. Kalau ada berita dari sekian banyak orang yang berbeda-beda, dari setiap negeri yang berbeda-beda, setiap kota yang berbeda-beda, dengan berita yang sama, apakah mungkin mereka berdusta? Dan sepakat untuk berdusta? Mari kita berdusta. Ketemu aja enggak mereka? Yang di Yaman tidak bertemu dengan yang di Syam, yang di Syam tidak bertemu dengan yang di para sahabat pun sekian banyak sahabat. La yumkin tawatuhu alal kadhibi. Tidak mungkin mereka ya tawatu' alal kadhib, sepakat untuk dusta, tidak mungkin. Kalian kalau diberitakan dengan berita sekian banyak orang tentang ada kejadian di sana begini dan begitu, kalian percaya? Kenapa percaya? Yang cerita banyak orang, bukan satu.
Dan sekian banyak orang itu dari orang yang berbeda-beda dan tidak saling mengenal, mereka meriwayatkan. Masya Allah. Ya tentunya percaya. Dan itu yang katakan mutawatir. Maka siapa yang mengingkari hadis yang mutawatir, berarti dia mengingkari ayat Al-Quran. Karena Al-Quran itu diriwayatkan ya. Al-Quran diriwayatkan apa enggak diriwayatkan? Diriwayatkan. Tetapi riwayat yang mutawatir itu Al-Quran. Ternyata ada hadis-hadis yang diriwayatkan juga dengan mutawatir. Kenapa enggak diterima? Berarti mengingkari Al-Quran, berarti mengingkari sunnah, berarti mengingkari ucapan para ulama dan mengingkari seluruh para ashabul hadis, dan berarti dia mengingkari akalnya sendiri. Kalau mereka masih punya sedikit iman, mereka akan mengatakan bahwa tentunya dengan hadis ini berarti iman itu ada yang sedinar, ada yang sedirham, ada yang sebiji darah, ada yang adna dari biji darah, dan ada yang kamilul iman, ada yang sempurna imannya atau mendekati sempurna. Alhamdulillah, ahli sunnah wasatun. Ahli sunnah itu tengah-tengah. Daiman baina firqil ummah, selalu tengah-tengah di antara firqah-firqah di tengah umat ini. Amma haula, adapun mereka, fa imma ilal jafa wa imma ilal ghulu. Adapun mereka imma menyimpang ke arah jafa, kaku, kering, kurang. Wa imma ilal ghulu, atau kepada ghulu, ekstrim, berlebihan, melampaui batas. Adapun ahlus sunnah la jafa'a wala ghulu. Enggak ada jafa, enggak ada ghulu. Enggak ada ifrat, enggak ada tafrid. Bal yajma'una bainan nusus. Bahkan mereka ahlus sunnah mengumpulkan semua nas-nas. Apakah yang berbicara tentang wa'id ataupun yang berbicara tentang wa'id. Fal murji'ah, adapun murji'ah tata'allaq bi nususil wa'id. Murji'ah bergantung, berpegang pada hadis-hadis yang bersifat janji atau ayat-ayat yang bersifat janji. Pegang oleh mereka. Lihat janji Allah. Lihat janji Allah. Allah Ghafurur Rahim. Allah akan menghapuskan segala dosa. Allah enggak akan mencatat. Allah akan memaafkan. Allah akan. Itu mereka pegang kuat-kuat sehingga berbuat dosa apapun enggak akan berkurang imannya. Wal Khawarij dan Mu'tazilah sebaliknya. Mereka berpegang dengan hadis-hadis ancaman, ayat-ayat ancaman. Barang siapa yang berbuat seperti ini akan diadab dalam neraka, kekal di dalamnya. Ini kan ancaman. Wah, berarti kekal di dalamnya. Kenapa? La yajma'un baina hadhihi wa hadhihi. Kenapa mereka tidak kumpulkan nususul wa'd dengan nususul wa'id? Limadha? Kenapa mereka enggak kumpulkan, akurkan? Karena ayat yang satu enggak akan bertentangan dengan ayat yang lain. Hadis yang satu, yang sahih, enggak akan bertentangan dengan hadis yang lain. Apalagi yang mutawatir, enggak akan bertentangan dengan mutawatir yang lain. Maka dudukan kedua-duanya. Jama' bainan nusus. Menjamak antara dua nusus. Faulaika yasduq alaihim qaulallahi tabaraka wa ta'ala. Maka akhirnya mereka ini, Khawarij, Mu'tazilah, dan di pihak lain Murji'ah, terkena ayat Allah, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun mereka-mereka di hatinya ada penyakit, ada penyimpangan, maka mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabih yang samar-samar untuk cari fitnah dan cari ta'wilnya. Fama min sahibi bid'atin illa wa tajiduhu yatatabba'al mutasyabihat. Tidaklah kalian dapati sahibu bid'ah, pemilik kesesatan kebid'ahan, kecuali kau dapati dia selalu mencari-cari ayat yang mutasyabihat. Wa yu'rid, dan berpaling dari yang muhkamat. Wa ahlus sunnah ya'khuduna bil muhkamat wa yurji'una al mutasyabihat ila al muhkamat. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, mereka mengambil yang muhkamat, kemudian mengambil yang mutasyabihat, dicocokkan dengan yang muhkamat. Itu caranya.
Yang mutasyabihat ditafsirkan sesuai dengan yang muhkamat. Tidak seperti mereka ahlul dalal menafsirkan yang mutasyabihat dengan hawa nafsu mereka, dicocokkan dengan kesesatan mereka, akhirnya bertentangan dengan yang muhkamat. Maka ahlu sunnah mengumpulkan bainan nusus di antara semua dalil-dalil bitaufiq bainahuma atau bainaha, dengan mencocokkan satu dengan lainnya. Bagaimana mencocokkannya? Kalau hadis am dengan hadis khusus, maka yang am dibawa kepada yang khusus. Kalau hadis mutlak ada hadis muqayyad, maka yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Kalau ada hadis yang nasikh dan mansukh, maka yang mansukh terbatalkan hukumnya, yang dipakai adalah yang nasikh, yang lebih belakangan. Tetapi barakallahu fiikum, catatan penting bahwa nasikh dan mansukh enggak akan didapat dalam masalah berita. Catatan penting itu. Kalau hukum mungkin tadinya boleh jadi tidak boleh, atau tadinya tidak boleh jadi boleh, atau tadinya begini jadi begitu. Kalau masalah ahkam syariah, karena Allah SWT menyatakan ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apa yang kami batalkan atau apa yang kami lupakan, maka kami akan datangkan dengan yang lebih baik daripadanya, atau yang sama dengannya. Enggak akan lebih jelek. Imma sama wa imma lebih baik. Adapun berita tidak mungkin dimansuhkan. Kenapa? Kalau berita dibatalkan berarti yang tadi salah beritanya, atau dusta. Diberitakan beritanya begini, ternyata mansuh, beritanya salah, nggak begitu, nggak mungkin, mustahil, tidak mungkin. Sehingga berita-berita tentang Allah dan sifat-sifatnya, berita-berita tentang hari kiamat, berita-berita tentang apa yang akan terjadi nanti, tidak ada mansuh. Yang sifatnya berita tidak terbatalkan, nggak ada mansuh. Tapi hukum, na'am, pernah dibolehkan nikah mut'ah, iya, kemudian dimansuhkan, bahkan dimansuhkannya dengan tegas oleh Nabi. Diharamkan ila yaumil qiyamah, diharamkan sampai hari kiamat. Sehingga kalau Syiah membawa dalil-dalil tentang mut'ah, kita katakan itu sudah dimansuhkan dengan sangat tegas oleh Rasulullah SAW ila yaumil qiyamah. Dengan mengumpulkan nusus, maka akan didapat pemahaman yang lurus. Tetapi kalau mengambil yang satu meninggalkan yang lain, akan terjadi penyimpangan-penyimpangan, apakah kepada ifrat atau kepada tafrid, apakah kepada ghulu atau kepada taksir. Nasallallahu alaihi wa sallam hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.